Penyelesaian persengketaan melalui peradilan perdata diawali dengan registrasi gugatan, yang mana nantinya penggugat harus menuliskan gugatan sesuai dengan pasal 121 ayat 4 HIR dan pasal 145 RBG, yang mana nantinya gugatan ini akan diajukan kepada panitera di pengadilan yang dituju yang nantinya akan mendapatkan nomor perkara dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pun demikian, harus diingat di sini bahwasannya ketika penggugat ingin mengajukan gugatan, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi dengan ahli hukum agar gugatan yang dihasilkan tidak cacat formil dan tidak mudah untuk dilakukan eksepsi oleh tergugat. Dalam mengajukan suatu gugatan, kita perlu memperhatikan kewenangan dari peradilan yang kita ajukan. Maka dari itu, perlulah kita meninjau dari berdasarkan kompetensi dari peradilan tersebut. Terdapat dua macam kompetensi suatu peradilan. Pertama, kompetensi absolut, yang mengatur kewenangan dari peradilan apa yang mengatur perkara apa yang diajukan. Kemudian terdapat kewenangan relatif yang mengatur mengenai kewenangan berdasarkan jurisdiksi dari peradilan tersebut. Dan apabila kita mengajukan gugatan yang salah di peradilan yang salah, maka gugatan tersebut dapat bersifat niet on facilis verklaard atau biasa disebut dengan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Proses persidangan yang ketiga adalah persiapan sidang. Melalui surat penetapan, hakim akan menentukan hari persidangan dan melalui jurusita akan memanggil para pihak yang bersangkutan untuk menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan. Apabila penggugat tidak hadir di persidangan pertama, maka penggugat dianggap telah menggugurkan gugatan yang dibuatnya. Sedangkan apabila tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, setelah dipanggil 3 kali oleh jurusita, maka gugatan dapat dikabulkan secara putusan first step. Selanjutnya, proses persidangan. Terdapat 8 proses persidangan dalam peradilan perdata. Pada sidang pertama, hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak. Kemudian, akan menyarankan dan mengimbau para pihak untuk melakukan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak tercapai, maka persidangan akan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Namun, apabila proses mediasi tercapai, maka akan dikeluarkan akta perdamaian dan persidangan selesai. Selanjutnya, sidang kedua merupakan penyerahan jawaban dari tergugat atas gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Kemudian sidang ketiga, yaitu penyerahan replik. Replik merupakan tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Kemudian sidang keempat merupakan proses penyerahan duplik. Duplik merupakan tanggapan penggugat terhadap replik. Kemudian sidang kelima adalah proses acara pembuktian yang akan dilakukan oleh para tergugat atas dalil-dalil atau posita yang telah diajukannya untuk menguatkan proses gugatan. Kemudian sidang keenam merupakan acara pembuktian oleh para tergugat untuk menguatkan jawabannya. Selanjutnya, agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dan terakhir merupakan sidang ke-8, yaitu putusan hakim. Selanjutnya adalah eksekusi. Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan oleh hakim pada persidangan perdata. Nah, jadi maksudnya pada saat hakim melaksanakan putusan, maka saat itu pula berlangsungnya atau berlakunya eksekusi. Ada 3 jenis pelaksanaan eksekusi. Yang pertama adalah eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut tertera pada pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG. Yang kedua ada eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini tertera dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG. Nah, yang ketiga ada eksekusi nil. Eksekusi nil bisa dilihat pada pasal 1033 RT. Selanjutnya, setelah putusan dikeluarkan, apabila putusan hakim tidak dapat diterima oleh para pihak, maka dapat diajukan 3 upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum banding yang diajukan ke pengadilan tinggi dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan itu dikeluarkan. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan upaya hukum banding, maka dapat diajukan upaya hukum yang kedua, yaitu upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung dalam tenggat waktu 14 hari sejak diterbitkannya putusan itu. Upaya hukum terakhir adalah peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung dalam tenggat waktu 180 hari dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.